Selamat bertemu kembali anak-anak TSM kelas 11 SMK Nila Harapan. Hari ini kita bertemu kembali dalam pertemuan yang keempat dalam mata pelajaran pemeliharaan sasis sepeda motor. Ya, pemeliharaan sasis sepeda motor. Materi kita pada hari ini ya, memahami bagian A, memahami pelak sepeda motor. Kita belajar mengenai pengertian pelak sepeda motor. Pelak atau pelak sepeda motor adalah lingkar luar dari suatu desain logam, di mana tepi bagian dalam akan dipasangi ban pada jenis kendaraan sepeda motor. Fungsi pelak sepeda motor. Fungsi utama pelak sepeda motor adalah sebagai dudukan ban luar dan ban dalam, atau sebagai tempat pemasangan ban pada roda. Proses pembuatan pelak itu melalui proses pengecoran yang pertama, ya, di mana di situ logam sejenis aluminium atau logam alloy dicampur dengan magnesium itu dilebur, dimasukkan ke dalam cetakan berbentuk silindris atau lingkaran. Kemudian melalui proses permesinan, ya, proses permesinan ini melalui proses CNC atau komputer numeric control, di mana di situ menggunakan CNC bubut dan CNC prise untuk membentuk model silindris daripada pelak atau roda. Kemudian proses finishing, ya, proses penyelesaian akhir, di mana roda sudah dilapisi sejenis, ya, anti karat atau anti korosi. Kemudian jenis-jenis pelak. Jenis pelak dapat dibagi menurut bahannya. Ya, pertama pelak biasa atau besi. Ya, pelak biasa atau besi terbuat dari baja yang dipres. Sifat-sifatnya antara lain daya tahan pemakaiannya tinggi, biaya atau harganya ekonomis atau murah. Nah, ini dia bentuk pelak besi, ya, atau pelak jari-jari atau ruji. Kemudian yang B, tipe pelak dari komposit atau composite well. Ya, ini jenis composite well atau yang Coswell, ya. Ini jenis pelak yang terbuat dari komposit dan sering dipakai pada sepeda motor roda kecil atau sepeda motor matic dan yang di bawah 120 cc. Kemudian bahan pembuatannya dibuat dari paduan aluminium dan magnesium. Sifat-sifat dari pelak ini adalah ringan serta mampu memberikan kenyamanan pada pengendara. Jadi dia lebih ringan dibandingkan pelak ruji, ya. Tergolong sangat awet karena tidak terjadi korosi, ya, atau karat. Kemudian jenis pelak menurut ban yang dipakai. Ya. Yang pertama pelak dengan ban dalam atau, ya, tub type, ya, atau tipe tube. Ya. Ciri-cirinya satu, pentil atau katup menyatu dengan ban dalam. Yang kedua, terdapat lubang untuk jari-jari. Yang ketiga, tidak terdapat bukit pengaman. Yang keempat, pelak belah atau pada pelak kendaraan motor Vespa. Kemudian pelak tanpa ban dalam atau tubeless. Ya, ciri-cirinya satu, pentil melekat pada pelak. Yang kedua, tidak ada lubang atau jari-jari. Yang ketiga, dilengkapi dengan ham atau hoop, ya, ham atau hoop. Kemudian kita bahas sekarang pelak jari-jari. Ya, jenis pelak menurut desainnya itu pelak jari-jari.
Ya, satu, kuat di dalam menahan beban yang lebih berat. Biasanya dipakai pada motor tipe enduro dan motor cross. Ya, pelek ini sangat aman digunakan pada jalanan yang berlubang, berlumpur, dan rerumputan. Pelek ini dapat disetel ulang jika ada yang bengkok. Ya. Tetapi agak sulit dibersihkan karena memiliki celah jari-jari yang rapat. Dan hanya mampu digunakan untuk tipe ban tube. Jadi hanya satu tipe ban ya, tidak dua tipe ban seperti pelak composite well ya atau CW. Kemudian jenis pelak racing. Pelak racing ini ada dua, itu pelak spoke well racing atau ruji atau jari-jari. Yang kedua ada pelak coswell atau pelak racing. Ya, kelebihannya pada pelak racing, pelak lebih ringan, kemudian pelak lebih kuat. Dalam membeli bisa diecer, misalnya membeli rujinya saja, pelaknya dan tromolnya. Kemudian bisa di-setel ulang bila mengalami kebengkokan. Dan yang kelima, lebih mudah rusak pada bagian ya, tapi kelemahannya nih, lebih mudah rusak pada bagian bearingnya. Karena ketika berbenturan, logam bearing itu langsung bersentuhan dengan logam tromol yang sama-sama terbuat dari logam ya. Jadi hantamannya, peredam kecutnya jadi lebih kecil sehingga hantamannya terasa lebih berat, lebih besar, sehingga bearing atau laharnya sering mengalami kerusakan. Jadi kalau memperhatikan ciri-ciri lahar yang rusak pada kendaraan, kita bisa lihat terlihat ada keluar air yang mengandung karat di celah-celah hub as batang pada tromol ya, yang menghubungkan tromol dengan swing arm. Itu ada as, itu terlihat ada karatan, dan kemudian kalau digoyang terjadi kocak dia atau oleng, itu menandakan bearingnya sudah pecah atau mengalami kerusakan. Kemudian pelak coswell atau pelak racing, kelebihannya mempunyai tampilan yang keren. Kedua, bisa langsung dipasang menggunakan ban tubeless. Yang ketiga, memiliki kestabilan yang bagus ya, makanya lebih banyak dicocok dipakai untuk racing di jalanan aspal ya atau ribbon ace, karena dia pada posisi menikung dia lebih menggigit dan lebih stabil. Kemudian yang keempat, praktis dalam pemasangan ya, praktis karena tromol dan lingkar roda sudah satu set ya, tidak terpisah, beda dengan pelak spoke well racing ya. Kemudian tidak mudah rusak pada bagian bearingnya ya, karena dia lebih lembut ya, lebih lunak ya, komposit campuran aluminium dan magnesium itu lebih lunak. Ketika berbenturan dengan bearingnya tidak cepat rusak atau tidak gampang pecah. Kemudian yang keenam, lebih mudah dalam perawatan ya, karena satu, selain tahan air, tahan korosi, lebih gampang dibersihkan. Ya, demikianlah pelajaran kita tentang pelak pada hari ini. Ya, minggu depan kita akan belajar tentang kode-kode yang ban yang layak digunakan untuk pelak tertentu ya. Ukuran ban apa aja, bagaimana membaca ukuran ban, lebar ban, dan pelak apa yang cocok digunakan oleh ban tersebut. Jadi saya harap tayangan slide ini cukup sampai sini, tidak terlalu banyak saya buat agar siswa semua lebih paham dan cepat mengerti. Sampai bertemu kembali, sekian dan terima kasih.